Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta ampun kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta tolong kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita berlindung padanya dari buruknya amal perbuatan kita dan dari buruknya sifat-sifat dasar yang kita miliki. Maka barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memberinya petunjuk. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta generasi setelah sahabat yang kita kenal dengan generasi tabi'in sampai generasi kita dan anak cucu kita yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai keislaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saimin dan saimat rahimakumullah. Jumpa lagi dengan Pak Sugi dalam bagian kedua dari pembahasan yuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan tentang fakta ilmiah dari Lailatul Qadar, kemudian bagaimana ataupun sunnah Rasulullah terhadap dalam pencarian malam Lailatul Qadar ini, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan apa yang harus dibaca ketika malam Lailatul Qadar itu tiba. Yang pertama bahasannya adalah tentang fakta ilmiah dari Lailatul Qadar. Fakta ilmiah dari Lailatul Qadar ini diungkapkan oleh peneliti dari NASA bernama Dr. Karnar. NASA memiliki satelit yang mampu melihat segala kejadian yang berada di sekitar orbit bumi. Bahasa mudahnya, NASA mempunyai CCTV-nya bumi. Apapun kejadian yang terjadi di bumi direkam melalui satelit oleh NASA. Dr. Karnar itu agamanya Nasrani, kemudian beliau masuk Islam setelah berdialog dengan sesama ilmuwan ahli perbintangan dari Mesir, namanya Dr. Basit Muhammad. Dr. Karnar menanyakan, ada keanehan dalam 1 tahun pasti ditemukan keanehan di mana antara 10.000 bintang dan 20.000 bulan itu pada satu malam itu tidak ada pergerakan, tidak ditemukan meteor sama sekali. Dia bertanya pada Dr. Basit Muhammad, kemudian Basit Muhammad menjelaskan bahwa menurut agama kami malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Mengapa pada malam itu tidak ada bintang berekor ataupun meteor? Karena agama kami meyakini adanya bintang ataupun meteor itu merupakan panah-panah dari malaikat untuk memanah jin-jin yang berusaha mencuri berita tentang masa depan. Jadi sebagaimana kita ketahui ada dukun-dukun atau paranormal yang bekerja sama dengan jin-jin atau setan
untuk mencuri, dia mengutus jinnya untuk ke atas untuk mencuri berita tentang kejadian masa depan. Resiko jin yang terpanah itu akan terbakar, hangus dan musnah. Karena itu mereka mencuri berita tentang masa depan itu dengan sangat hati-hati. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran berkaitan tentang hal itu, tentang dalam Quran surat As-Saffat ayat 10 ditemukan, surat Al-Jin ayat 80, ayat 8 dan 9, surat Al-Hijr ayat 18 dan surat Al-Mulk ayat 5. Di sana bercerita tentang jin-jin yang berusaha mencuri berita tentang masa depan, kemudian dipanah oleh malaikat sehingga bentuk bintang meteor. Nah, apa kejadiannya? Dijelaskan bahwa tanazzalul malaikatu waruhu fiha, pada malam itu turun malaikat dalam jumlah yang sangat-sangat banyak, waruhu fiha, dan terdapat di dalamnya malaikat Jibril. Itu yang menyebabkan para setan, dan kami meyakini, kata Dr. Basit, bahwa ketika bulan Ramadan setan-setan itu diikat, kemudian sehingga tidak ada yang bekerja sama ataupun naik ke langit untuk mencuri berita. Kemudian jumlah malaikat yang turun itu jumlahnya sangat banyak, bahkan dijelaskan oleh guru saya itu berdesak-desakan saking banyaknya malaikat itu, sehingga sangat-sangat tidak memungkinkan untuk jin ataupun setan yang berusaha mencuri berita tentang masa depan untuk bisa naik ke atas. Itu fakta ilmiahnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sunnah Rasulnya? Dalam Quran surah Al-Ahzab kita berpatokan ya, sahabat-sahabatku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Laqad kana, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kamu, untuk orang-orang yang mendambakan liman kana yarjullaha, perjumpaan dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, baginda Rasulullah mengajarkan pada kita mencari di malam yang ganjil. Bunyinya adalah seperti ini, sahabat. Fi Ramadan faltamisuha fi al-ashril awakhir fa innaha fi witrin fi ikhda wa isrin aw salasin wa isrin aw khamsin wa isrin aw sab'in wa isrin aw tis'in wa isrin aw fil akhiril lailah. Pada bulan Ramadan carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir, karena ia ada di malam ganjil, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29 yang akhir. Sahabat-sahabatku, malam ganjil tinggal tersisa bagi kita di tahun ini hanya 2 hari lagi, yaitu malam 27 dan malam 29. Apa yang Rasul lakukan ketika menjelang malam-malam berakhir itu? Beliau mengencangkan ikat pinggang. Artinya beliau sudah tidak lagi mendatangi istrinya. Kemudian yang ketiga adalah beliau mengajak istrinya untuk beribadah pada Allah seharian penuh. Bahkan di buku di belakangnya saya baca, di sana baginda Rasulullah betul-betul sangat-sangat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan penuh ibadah. Buku di belakang adalah buku terjemahan singkat tafsir Ibnu Katsir jilid 8. Itu. Lalu apa tanda-tanda yang tampak ketika malam Lailatul Qadar? Dari buku yang saya baca, ada 2 buku jadi bahan rujukan saya. Pertama itu buku lama, sekarang terbitan baru
penampilan lebih baik, yaitu bahwa tanda malam Lailatul Qadar itu yang pertama adalah malam itu bersih, hening, terang, seakan-akan ada bulan. Jadi nanti malam 27 atau malam 29 coba kita lihat suasana malam apakah bersih, hening, terang, seakan ada bulan. Kemudian yang kedua, dalam buku disebutkan tidak terasa dingin ataupun panas. Kemudian yang ketiga, tidak ada bintang yang dilemparkan kepada setan atau tidak ada meteor. Karena tadi kita sudah bahas meteor itu kadang merupakan senjata dari malaikat untuk membunuh atau menghancurkan jin-jin yang berusaha mencuri berita tentang masa depan. Jadi memang para dukun kadang bercerita tentang masa depan itu ada benarnya, tapi lebih banyak salahnya. Kenapa? Karena berita yang didapat hanya sedikit sekali dari sekian banyak berita. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika malam Lailatul Qadar itu tiba? Baginda Rasulullah dengan penuh kasih sayang memberitahu bahwa apabila malam itu ada, maksudnya kamu mendapatkan, maka bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, suka afuwun maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka untuk memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah. Jadi sering kita ulang-ulang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha memberi maaf, kau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Dalil dari turunnya malaikat itu sama-sama kita ketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat yang jumlahnya sangat banyak, waruhu fiha, dan terdapat di dalamnya ruh. Ruh di sini banyak yang mengartikan Jibril, malaikat Jibril. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Belum lama saya diajak berbuka puasa dengan Bapak RW, diikuti oleh beberapa RT. Nah, dan kebetulan juga lurah dari Beji, itu teman remaja masjid saya. Kalau kita berurusan dengan Pak RW, Pak RT, ataupun lurah, paling berkaitan tentang perpanjangan KTP ataupun pembuatan KK baru, karena ada anggota keluarga mungkin baru punya anak atau mungkin baru menikah, maka kita membuat berurusan dengan Pak RT, Pak RW, dengan lurah, itu membuat surat kartu keluarga ataupun perpanjangan KTP. Tapi di sini tanazzalul malaikat wa ruhu biha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya, malaikat Jibril diberi izin oleh Allah biizni rabbihim min kulli amr, mengatur segala urusan. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan malaikat itu terkait menjadi 3 hal. Pertama, masalah kematian kita. Apakah kita meninggal secara husnul khatimah atau meninggal secara su'ul khatimah. Yang kedua adalah rizki kita. Rizki kita apakah lebih lapang ke depannya atau lebih sempit. Yang ketiga adalah berkaitan dengan jodoh kita. Jadi berkait dengan hal ini sangat tepat
apabila kita ingin perubahan kebaikan untuk kedepannya, kita meminta pada Allah terhadap kebaikan 3 hal ini. Kita yang tidak tahu akhir hidup kita husnul khotimah, akhir hidup kita baik atau buruk, kita nggak tahu, maka di malam itu kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, setiap manusia pasti akan mengalami sakaratul maut. Aku mohon ya Allah, jika sakaratul maut itu tiba padaku, jadikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Atau bisa juga doanya, Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagiku ketika sakaratul maut. Karena beberapa kejadian saya pernah melihat, na'udzubillah min dzalik, ada orang yang agak sulit untuk melepas atau ketika sakaratul maut. Kemudian berkaitan tentang rizki, kita minta sama Allah tidak hanya sekedar rizki yang banyak, tapi barokah. Apa bedanya rizki banyak dengan rizki yang barokah? Misalkan contoh si A dan si B, dua-duanya sama-sama meminta sama Allah, ya Allah bertambahkan saya rizki. Si B juga meminta, ya Allah tambahkan saya rizki. Dua-duanya berpatokan pada ud'uni astajib lakum. Mereka yakin dua-duanya kalau saya berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Maka betul, dua-duanya dapat rizki yang banyak. Yang A, kalau rizkinya berkah, karena dalam kamus bahasa Arab arti berkah adalah jam'ul khair, berkumpulnya nilai-nilai kebaikan. Artinya yang merasakan manfaat dari rizkinya itu tidak hanya satu orang, tapi orang-orang di sekitarnya pun ikut merasakan. Yang B, manakala contoh rizki yang tidak berkah adalah mungkin pada bulan itu dia pendapatannya banyak, tapi pada saat yang bersamaan kendaraannya rusak, anaknya sakit, kemudian istrinya juga nauzubillah min sakit juga, sehingga si B jadi bingung. Perasaan bulan ini penghasilan saya bertambah, pendapatan saya banyak, tapi kenapa ya hanya sekitar itu. Jadi orang yang rezekinya tidak berkah itu berkutat di sekitar dia aja. Kalau rezeki berkah, banyak orang yang merasakan manfaat dari rezeki tersebut. Yang terakhir adalah bagi sahabat-sahabat yang belum dikaruniai pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meminta di malam itu, minta sama Allah jodoh yang terbaik. Artinya jodoh yang mampu membimbing dia kepada nilai-nilai keislaman yang baik, yang mampu membimbing dia lebih dekat kepada Allah, yang mampu membimbing dia untuk menjadi suri tauladan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal ladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kalau malam nanti, malam 27 Ramadan ataupun esoknya tanggal malam 29 Ramadan itu malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah tahun ini untuk mendapatkan malam itu, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu dinilai Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Sedikit ulasan tambahan, yaitu saudara, malam itu Allah Rasulullah bagi menjadi 3 bagian, yaitu malam utama, malam lebih utama, dan malam paling utama.
Rasulullah membagi jam 7, 8, 9 itu malam utama. Jam 10, 11, 12 lebih utama. Jam 1, 2, 3 itu paling utama. Artinya apa? Artinya setelah memasuki malam itu, nih mungkin nanti malam setelah jam 7 kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita. Terserah apa, baca Quran atau sedekah, membantu orang tua, apapun aktivitas. Ketika malam itu tiba, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tahun ini, dan mudah-mudahan dikaruniai kemudahan tahun-tahun berikutnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.